Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa nuru qulubina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, yang sama kita muliakan, sama kita hormati para tokoh agama, para ustaz serta ustazah, juga tokoh-tokoh masyarakat, baik lurah, camat, RT, RW yang ada di tengah-tengah kita, dan salam penghormatan kita haturkan serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad SAW yang dengan pengorbanannya, dengan kinerjanya, dengan pikirannya, dengan energinya dan dana serta biayanya mengumpulkan kita di sini untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, untuk menunjukkan rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad, serta untuk menunjukkan rasa sayang dan takzimnya kita kepada Nabi yang mulia, Nabi junjungan kita, Sayyidul Wujud wa maulana Muhammad. Mereka berhari-hari sudah menyeting acara ini, mereka berhari-hari sudah mengatur acara ini. Kita doakan mudah-mudahan yang diketuai oleh Haji Nurdin, kita doakan mudah-mudahan Haji Nurdin ini senantiasa selalu semangat memperjuangkan Islam, memperjuangkan Nabi Muhammad SAW. Beliau diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu acara ini tidak hanya Haji Nurdin sendiri, ada panitia yang lain juga masyarakat bergotong royong membantu kesuksesan acara ini. Mudah-mudahan panitia beserta masyarakat, baik yang menyumbang tenaganya, yang menyumbang hartanya, yang menyumbang nasi kotak, yang menyumbang minuman air mineral, yang menyumbang mengeser undangan demi undangan, baik melalui tangannya atau melalui media sosial, mudah-mudahan dicurahkan pahala yang berlimpah oleh Allah. Amin. Yang menyumbang, mudah-mudahan rezeki yang dia keluarkan dilipat gandakan oleh Allah, dibalas dengan jutaan lipatan balasan dari Allah. Amin. Mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, derajatnya diangkat oleh Allah, diberikan kebahagiaan di dunia dan diberikan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini
Mari kita rasakan kasih sayang Allah kepada kita. Allah begitu cinta kepada kita. Allah begitu menyayangi kita. Allah begitu memperhatikan kita, sehingga kita dijadikan hamba yang mampu untuk melangkahkan kaki kita menuju ke rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, merayakan perayaan yang paling istimewa di sisi hambanya Allah dan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi jangan anggap Bu, kita duduk di sini hanya duduk saja, jangan. Karena di tempat ini bukan tempat yang biasa, ini tempat luar biasa, Bu. Pergumulan ini pergumulan yang luar biasa. Pergumulan inilah pergumulan yang menentukan kita. Pergumulan inilah pergumulan yang nantinya menjadi kebanggaan bagi kita di hadapan Allah. Di hadapan Allah yang menjadikan kebanggaan bukan pangkat. Orang boleh bangga dengan pangkatnya di dunia, boleh bangga dengan jabatannya di dunia, boleh bangga dengan titelnya di dunia, tetapi di hadapan Allah jabatnya, pangkatnya, jabatannya, titelnya tidak ada akar artinya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada gunanya di mata Allah. Oh, di sini boleh, di dunia boleh kau banggakan gubernurmu, kau banggakan wali kotamu, kau banggakan presiden, kau banggakan apapun yang ada di dalam pangkatmu, tapi di hadapan Allah nggak ada arti semuanya. Nggak ada spesial. Presiden nggak ada spesial di mata Allah, gubernur nggak ada spesial di mata Allah, wali kota nggak ada spesial di mata Allah, apalagi camat, apalagi lurah, apalagi RT, nggak ada apa-apanya di mata Allah. Sama, malah jabatan ini bisa menjadikan mereka antara dua, surga apa neraka. Jabatan itu, kebanyakan ulama mengatakan apa? Jabatan yang dibebankan oleh manusia kebanyakan menyeret mereka masuk ke dalam nerakanya Allah, ke dalam nerakanya Allah. Jangan bangga punya jabatan, ya ikhwan rahimakumullah. Pejabat tempatnya paling banyak di dalam neraka, bukan di surga. Paling banyak di mana? Paling banyak di mana? Paling banyak di mana? Kenapa kok harus di neraka? Karena nggak adil, karena nggak perhatiin rakyatnya. Zaman sekarang masya Allah, kalau kompanya masuk rumah siang hari tahan, Pak. Masuk kampung keluar kampung, masuk gang keluar gang, Pak RT jadi idola, Pak RT diincar, Pak RT didatangi. Udah jadi RT-nya ditinggalkan saudara, jadi RT-nya malah dibiarkan saudara, jadi RT nggak diperhatikan, jalan gang-gang nggak diperhatikan, nggak dipedulikan, ekonomi masyarakat tidak dipedulikan. Ya tidak, ya tidak, ya tidak. Oh, kalau saat kampanye janjinya masya Allah, ya enggak, manis, ditulis di spanduk-spanduk, siap membela rakyat, siap berkorban untuk rakyat, siap menepati janji, tak akan ingkar janji. Setelah dipilih saudara, setelah duduk di kursi saudara, setelah dapat jabatan, apa yang terjadi? Mana janjinya? Bu, saya masuk di gang ini, masya Allah, kira-kira ada wali kota apa enggak di balik papan ini? Camatnya mana, lurahnya mana? Abang nggak pernah masuk ke dalam gang ini. Ya Allah, jalannya hancur. Bu, hancur nggak? Hancur nggak? Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu yang menyebabkan dia ke neraka, saudara. Jadi jangan bangga. Makanya anak saya kadang-kadang bingung, ada orang jadi penjilatnya sama pejabat. Ada nggak? Pejabat dijilat-jilat dulu, pejabat dihormat, Allah nggak dihormat. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji saudara. Bu, pejabat ingkar janji nggak?
Ikat janji nggak? Ikat janji nggak? Kalau Allah ikat janji nggak? Allah ikat janji nggak? Kalau begitu saya mau tanya, mau percaya sama Allah atau sama pejabat? Allah atau pejabat? Allah atau pejabat? Kalau gitu pilih Allah, jangan pilih pejabat. Siap pilih Allah, siap dukung Allah, siap menyerahkan diri kepada Allah, siap menyembah Allah. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Pejabat udah tahu, bohong. Saya kalau bicara depan pejabat, saya nggak pernah jilat pejabat, Bu. Tanya murid-murid saya. Kalau saya diundang depan wali kota, saya katakan, ini Bapak wali kota. Saya katakan kepada masyarakat, ini Bapak wali kota ini tukang PHP. Tukang apa? PHP. Pemberi harapan palsu. Oh, umpamanya setiap RT per bulan, per tahun 100 juta. Tanya RT-nya, RT gajimu berapa? Gaji saya 650, Bib. Itu pun per 2 bulan baru dibayar. Kadang-kadang bayarnya nunggak lagi. Mana Pak RT? Ada Pak RT enggak? Untung Pak RT-nya di sini Haji Nurdin, orang kaya. Tapi nggak mikirin gaji dari pemerintah, saudara. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, kayak gitu mau dibangga-banggain, gimana ceritanya? Betul apa enggak? Betul apa enggak? Oh, ini kita ngumpul di sini, alhamdulillah dapat janji langsung dari Allah. Dapat janji langsung dari Allah, Bu. Bu. Dari lisannya Nabi Muhammad. Makanya enggak usah takut kalau udah dengan Allah, pasrahkan diri kita kepada Allah. Cukup hanya kepada Allah, bersandar kepada Allah, memohon kepada Allah. Ini kita duduk ngumpul apa? Nabi suatu hari, Bu. Suatu hari Nabi panggil para sahabat. Sahabat, ketika sahabat sudah mengumpul sahabat katakan, ada apa ya Nabi? Ada apa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah bersabda, sadaqal muqaddimun, telah mendahului kalian orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang ke depan, mereka sudah berada di saf-saf depan. Sahabat bingung, sahabat bertanya, siapa yang berada di saf depan ya Rasulullah? Sadaqal muqaddimun, siapa ini orang-orang yang berada di saf depan ya Rasulullah? Orang yang berada di barisan depan siapa ya Rasulullah? Bukankah kami ketika berperang melawan musuh-musuh Allah, kami berada di barisan terdepan membela engkau ya Rasulullah? Di dalam setiap pertempuran demi pertempuran, kami berada di saf terdepan membela engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, betul. Tapi ada yang berada di depan nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surganya Allah, ketika orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar, orang-orang dalam keadaan kebingungan mencari tempat pengamanan bagi dirinya, tapi orang-orang tersebut sudah berada di barisan saf terdepan, saudara. Berada di barisan saf terdepan, Pak. Bukan saf di belakang, bukan, tapi dia berada di barisan saf terdepan. Dia nggak pusing, dia nggak bingung, dia nggak resah, dia nggak gelisah, dia tenang, dia aman, dia nyaman, dia tidak ketakutan, dia tidak kepanikan, dia tidak kekhawatiran, dia berada di saf yang terdepan. Para sahabat bertanya, Wamahum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Apa katanya Nabi? Az-zakirinallaha katsiran waz-zakirat. Mereka orang-orang yang banyak berzikir, baik dari laki-laki maupun perempuan, banyak berzikir kepada Allah. Ketika diundang hadir majelis taklim, hadir majelis maulid, hadir pengajian, mereka enggak pikir corona, saudara. Mereka inginkan Allah. Mereka berbondong-bondong datang meramaikan rumah-rumah Allah. Nanti di akhirat mereka yang akan berada di depan masuk ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa yang di depan?
Siapa yang di depan? Bingung. Oh, mau di depan nggak nanti? Mau masuk surga duluan nggak? Mau masuk surga duluan Bu? Bu, mau masuk surga duluan apa belakangan? Duluan apa belakangan? Pak, mau masuk surga duluan apa belakangan Pak? Mau masuk surganya di belakang apa di depan? Belakang apa depan? Belakang apa depan? Bapaknya ketawa-ketawa aja, lapar Pak. Ya Allah. Lanjut Pak. Pak, lanjut. Jam berapa? Jam berapa? Sampai malam tahan. Ijinuddin nggak tahan, apalagi Habib nggak tahan. Karena habis ini masih ada acara lagi, sore masih ada acara lagi nanti. Jam 4 Habib masih ada acara lagi. Masya Allah padat acaranya. Siapa yang di depan nih? Ibu-ibu yang hadir maulid ini, insya Allah nanti masuk surganya, surga yang paling di depan. Amin. Amin. Bapak-bapak ini yang diundang hadir maulid, dia datang menghadiri undangan Allah wa Rasuluh, maka orang-orang yang demikian nanti masuk surga yang paling duluan. Amin. Amin. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Pak, didoain masuk surga duluan malah bengong. Ya Allah. Alhamdulillah. Ini nikmat Allah. Apalagi kita ngumpul merayakan maulid Nabi Muhammad. Manusia mulia, manusia istimewa. Ini Nabi, Bu, perhatikan. Nabi istimewa Pak, bukan hanya di kota Madinah. Ini kadang-kadang orang baca sejarah Nabi gagal paham, nggak paham dengan sejarah Nabi Muhammad. Lihat, Nabi Muhammad ini mulia, bukan hanya di kota Madinah, bukan setelah hijrah dari Mekah Madinah baru mulia setelah diangkat. Enggak, sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, Nabi itu udah mulia. Nabi udah mulia Pak. Di kota Mekah Nabi ini udah mulia, Nabi udah hebat. Ini Nabi kita. Yang memuliakan Nabi itu Allah, sehingga Nabi ini mulia dimanapun dan kapanpun beliau berada, beliau pasti mulia. Beliau pasti mulia. Mulia pasti mulia. Nggak ada yang nggak mulia. Perhatikan, ini kita buka. Ayo kita lihat bagaimana sejarah Nabi, kisah Nabi ketika Nabi berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Apakah Nabi hina? Apakah Nabi itu tidak dihargai, tidak dihormati? Tidak. Nggak ada yang nggak menghargai Nabi. Di kota Mekah Nabi mulia, di kota Mekah Nabi terhormat, di kota Mekah Nabi dipercaya. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan Bu, ini sejarah Nabi biar kita paham. Jangan dengar sejarah dengan orang yang punya sakit hati. Ya. Jangan belajar sejarah dengan orang yang punya sakit hati kepada Islam, walaupun berbungkus-bungkusan Islam. Sehingga apa yang terjadi, dia akan buka sejarah sesuai keinginannya, sesuai kehendaknya, sesuai kemauannya, dan menutupi sejarah yang telah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Zaman sekarang banyak seperti itu. Sehingga apa? Umat dibodoh-bodohkan dengan sejarah Nabi Muhammad. Umat ditipu dengan sejarah Nabi Muhammad. Umat tidak lagi benar-benar dibacakan sejarah yang benar tentang biografi manusia mulia, manusia agung, Sayyidina wa Maulana Muhammad. Nabi ini mulia, di Mekah Nabi mulia, di Mekah Nabi istimewa. Dulu, perhatikan, dulu sebelum Nabi SAW diturunkan wahyu, diperintahkan untuk menyebarkan risalah
kerasulannya. Tidak ada satu makhluk pun yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah kecuali menghormati Nabi Muhammad SAW. Semuanya orang-orang kafir menghormati Nabi. Bagaimana tidak? Apapun permasalahan mereka, apa saja permasalahan mereka, maka mereka akan diskusikan kepada Nabi Muhammad. Mereka akan diskusikan kepada Nabi Muhammad, saudara. Mereka akan pertanyakan kepada Nabi Muhammad. Mereka minta ide, mereka minta saran, mereka amanahkan hartanya, perhiasannya, uangnya kepada Nabi Muhammad. Kalau dulu, di zaman dulu, kalau kita berada di kota Mekah, kita tanya dari ujung ke ujung kota Mekah. Penduduk Mekah itu kita panggil satu-satu. Fulan, ibn Fulan, kesini kamu. Saya mau tanya, di kota Mekah ini sekarang, yang dapat kita percaya betul-betul itu siapa? Yang dapat kita percaya betul-betul itu siapa? Kita tanya, dari ujung ke ujung, penduduk kota Mekah, kita tanya, siapa di kota Mekah ini yang bisa dipercaya? Maka mereka mengatakan, Muhammad bin Abdullah. Ini orang-orang kafir Mekah ini. Bukan orang mukmin, bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Utsman, bukan Sayyidina Ali, bukan Sayyidina Hamzah, bukan Sayyidina Abbas, bukan orang-orang musyrikin, orang-orang yang mensekutuai Nabi, yang memusuhi Nabi, yang memerangi Nabi, yang membenci Nabi. Kalau ditanya, penduduk Mekah, kalau engkau menitipkan amanah, menitipkan harta kepada siapa yang bisa kita percaya? Maka mereka katakan kepada Muhammad ibn Abdullah, kepada Rasulullah. Sampai-sampai Pak, mereka kalau lihat Nabi Muhammad di Mekah, di zaman dulu, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, perhatikan, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, nama Nabi itu yang keluar dari mulutnya mereka itu nggak ada namanya Muhammad, nggak ada. Kalau dia lihat Nabi datang, dia lihat Nabi, ini orang-orang Mekah datang dari jauh, dia lihat Nabi, maka dia katakan apa? Ja'al Amin, telah datang Al-Amin. Al-Amin itu julukan dari orang kafir untuk Nabi Muhammad, bukan dari orang Islam, bukan dari sahabat Nabi, bukan, itu dari orang kafir. Dari siapa? Dari kafir, dari Abu Jahal, dari Abu Lahab. Kenapa kok bisa? Perhatikan, ketika beberapa ketua-ketua kafilah berebut untuk mengangkat Hajar Aswad yang jatuh dari tempatnya, gugur dari tempatnya, ingin meletakkan kembali ke tempatnya, maka mereka hampir-hampir saling menumpahkan darah satu dengan yang lain, berebut untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Akan tetapi apa yang terjadi? Datang Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad membawa keadilan, membawa perdamaian, membawa ketenangan. Dia buka serban salah satu daripada mereka, lalu dia bentangkan di tanah, dan dia angkat Hajar Aswad, lalu dia perintahkan kepala suku yang satu memegang ujung yang kain yang satu, yang lainnya memegang yang satunya lagi, sampai ke 4 sudut dan mengangkatnya bersama-sama. Mereka mengatakan, ini bukan perbuatan yang bisa dilakukan terkecuali dengan orang yang hebat, terkecuali dengan orang yang hebat. Dan Nabi kita adalah manusia terhebat, Nabi kita adalah manusia terbaik, Nabi kita adalah manusia yang terpuji, dipuji oleh Tuhannya dan dipuji oleh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kalau begitu saya mau tanya, Nabi hebat apa tidak? Nabi hebat apa tidak? Nabi hebat apa tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hebat kita punya Nabi, mulia. Nabi dimuliakan, saudara. Nabi dimuliakan, Nabi dipuji, Nabi disanjung, Nabi dihargai, saudara. Ada permasalahan, orang-orang Mekah dia datang ke rumahnya Nabi Muhammad, dia minta besaran kepada Nabi Muhammad, dia bertanya kepada Nabi Muhammad, dia duduk, ya Muhammad, aku punya problem, tolong selesaikan dong problemku. Wahai Muhammad, aku punya masalah, apa solusinya? Tolong dong kasih solusi. Ini belum hijrah Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Mereka bawa hartanya,
piring emasnya, gelas emasnya, gelangnya, kalungnya, antingnya. Kalau mereka mau berpergian di tempat yang jauh, mereka datang ke rumah Nabi Muhammad. Ya Muhammad, aku titipkan ini barangku, aku titipkan ini uangku, aku titipkan ini perhiasanku. Sehingga di rumahnya Nabi Muhammad ada ruangan khusus untuk menyimpan barang titipan orang-orang Mekah. Itu Nabi kita Muhammad. Terkenal amanahnya. Sampai dikatakan apa? Shadiqul amin. Shadiqul amin. Julukan dari orang kafir. Bukan julukan dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Julukan dari orang kafir, saudara. Lalu pertanyaannya, Habib, kalau orang-orang Mekah ini dia tidak percaya sama Nabi, kenapa? Kalau dia percaya sama Nabi, kenapa enggak beriman kepada Nabi? Iya enggak? Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Habib, kalau dia ini betul-betul meyakini Nabi, kenapa dia enggak mau mengikuti Nabi? Iya enggak? Jawabannya cuma satu. Atamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah wa lahum adzabun adzim. Kenapa? Karena Allah tutup pintu hatinya, saudara. Bukan dia nggak tahu kebenaran, tahu, tapi Allah tutup pintu hatinya. Apa sebab? Fi qulubihim marad. Karena ada sakit hati di dalam hatinya, saudara. Ada penyakit. Fajadahumullahu marada. Allah tambahkan penyakit hati tersebut. Dia tahu Nabi ini benar, saudara. Dia tahu Nabi itu betul. Tahu, nggak ada Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal tahu Nabi, saudara. Enggak, mereka nggak pernah mengatakan Nabi itu pendusta, nggak pernah. Kalau kita buka dalam kitab-kitab sejarah, saudara, nggak ada satupun orang-orang kafir Quraisy yang menyatakan Nabi itu pendusta, nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Kita buka kitab sejarah, ratusan kitab sejarah, kita baca semua kitab sejarah. Orang-orang kafir nggak ada ngatain Nabi pendusta, saudara. Nggak ada. Mereka hormati Nabi, mereka muliakan Nabi. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala menyerukan untuk Nabi menyampaikan risalah kenabiannya, risalah kerasulannya, di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy mulai berubah, orang-orang kafir Quraisy, saudara. Ya. Kenapa? Karena mereka memiliki sifat munafik, saudara. Mereka memiliki sifat munafik. Munafik tahu kebenaran, tapi karena ada kemunafikan di dalam hatinya, akan menolak kebenaran tersebut, akan menolak kebenaran tersebut, dan akan senang dengan kebatilan. Itu sifatnya orang-orang munafik. Makanya dikatakan apa? Jangan kalian ini, jangan kalian apa? Jangan kalian taat. Jangan kalian taat kepada orang-orang kafir. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Jangan kalian taat kepada orang-orang kafir dan jangan kalian taat kepada orang-orang munafik. Jangan taat. Jangan taat kepada orang kafir. Ini Allah yang memerintahkan. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Jangan kalian ini taat kepada orang kafir. Jangan kalian taat, tunduk, takut, patuh kepada orang-orang munafik. Turun ayat. Oh, Nabi ini Masya Allah terhormat, muhtaram di Mekah. Enggak, Nabi enggak hina, enggak. Nabi enggak hina, saudara. Nabi mulia. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ya ayyuhal mudassir. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya ayyuhal mudassir, hei orang-orang yang dalam keadaan berselimut, qum fa'anzir, bangkit kau, sebarkan dakwah, berikan peringatan kepada orang-orang Mekah. Dia harus beriman kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Tidak ada Tuhan yang boleh mereka sembah kecuali Allah. Rabbuka fakabbir, Tuhanmu agungkan, besarkan. Mulai mereka enggak terima, saudara. Mulai mereka melempar fitnah, hujat. Suatu hari ketika Nabi udah dakwah, udah nyiarin Islam, Utbah datang kepada Abu Jahal.
Utbah datang kepada Abu Jahal. Utbah tanya, melihat nih, mereka ini beriman atau enggak? Mereka ini percaya enggak dengan Nabi? Mereka percaya, cuma mereka enggak mau ikut Nabi. Kenapa? Karena Allah tutup pintu hatinya. Makanya kalau kita terlalu dekat dengan kezaliman, pintu hati kita pasti ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Tidak akan pernah melihat kebenaran. Enggak bakal. Kebenaran itu akan hitam di mata orang yang mendekati kezaliman. Hitam, legam, gelap. Utbah suatu hari datang ke Abu Jahal. Dia tanya kepada Abu Jahal, "Ya Abu Jahal, Abu Jahal, kira-kira kamu ini percaya nggak kalau Muhammad itu Rasul?" Perhatikan ini pertanyaan Utbah, Pak, perhatikan. Abu Jahal, kira-kira kau ini percaya nggak kalau Muhammad ini Rasul? Apa katanya Abu Jahal? Abu Jahal nggak langsung jawab, "Aku percaya." Enggak. Abu Jahal kembali tanya kepada Utbah, Utbah, kalau kita ingin pergi ke Sam, lalu barang dagangan kita atau barang simpanan kita, harta kita titipkan kepada siapa? Kepada Muhammad. Kalau kita punya permasalahan, kita punya problem, kita punya permasalahan, lalu kita diskusikan kepada siapa? Kepada Muhammad. Siapa yang kita dengar ucapannya? Muhammad. Apa katanya Abu Jahal setelah itu? "Wahai Utbah, ketahui, kalaupun Muhammad itu jangankan mengaku Nabi, kalau Muhammad mengaku Tuhan, aku percaya." Muhammad mengaku Tuhan, aku percaya. Bayangkan, ini Abu Jahal. Dia katakan apa? Kalau Muhammad mengaku Tuhan, aku percaya. Bingung Utbah yang bertanya. Kata Utbah, kalau begitu ya Abu Jahal, kenapa kau tidak ikut Muhammad? Kenapa kau tidak masuk ke dalam agamanya? Kenapa kamu tidak patuh terhadap apa yang dia bawa? Apa katanya Abu Jahal? Utbah, sekarang coba kau pikir. Coba kau pikir Utbah, ketika musim haji tiba, wahai Utbah, berbondong-bondong umat itu datang menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah. Mereka akan melaksanakan ibadah haji. Ketika mereka datang dari Sabang sampai Merauke, dari setiap penjuru dunia, berbondong-bondong datang ke kota Mekah. Yang mereka datang pertama kali siapa? Engkau, wahai Abu Jahal. Lalu mereka membawa hadiah, dan hadiah itu diberikan kepada siapa? Kepada engkau, wahai Abu Jahal. Tatkala mereka pulang setelah melaksanakan haji berhari-hari di kota kita ini, kota Mekah, maka mereka akan berpamitan. Mereka berpamitan kepada siapa? Kepada engkau, wahai Abu Jahal. Kalau mereka tatkala ingin melaksanakan haji tidak membawa perlengkapan ibadah haji, maka mereka beli kepada siapa kain ihram mereka untuk melaksanakan haji? Kepada engkau, wahai Abu Jahal. Wahai Utbah, ketahuilah, kalau seandainya aku tunduk kepada Muhammad, maka mereka semua akan menuju kepada Muhammad, dan aku dapat apa? Inilah yang dipikirkan oleh orang-orang kafir. Dunia, dapat apa aku? Pernah dengar sejarah ini? Pernah dengar? Itulah pejabat semuanya. Pejabat tahu kezaliman ada. Pejabat tahu kezaliman itu ada. Tahu, RT tahu, RW tahu, camat tahu, lurah tahu ada kezaliman, tapi takut berbicara. Kenapa? Kalau berbicara jabatannya hilang. Itu namanya budak jabatan. Betul apa tidak? Iya. Dia bukan bertuhankan kepada Allah, enggak. Tuhannya kepada camatnya, Tuhannya kepada lurahnya. Mensekutukan Allah dengan jabatan itu mereka. Makanya tempatnya di neraka. Tempatnya di mana? Iya, enggak apa-apa, ini biar perwakilannya nanti nyampein kepada camatnya, mudah-mudahan sadar. Iya. Paham apa enggak? Bukan enggak tahu, bukan. Orang kafir bukan enggak tahu, bukan tahu.
sadar, Nabi ini benar, Nabi ini betul, Nabi membawa risalah yang benar, Nabi membawa risalah yang datangnya dari Allah, bukan hawa nafsunya, bukan karangannya, bukan akal-akalannya, tapi karena takut tidak mendapatkan harta dunia, akhirnya menolak kebenaran. Zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Benar apa salah? Benar apa salah? Makanya dikatakan apa? Qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun enggak ada orang yang enggak percaya Nabi di saat itu di Mekah. Ada orang kafir, Pak. Dia kalau datang ke pasar, Pak, dia katakan apa? Oh, itu Muhammad, jangan kalian dengarkan ucapannya, itu pembohong, itu pendusta, itu kadzab, itu sihir. Habis Nabi Muhammad dikasih mati sama dia. Ini orang kafir, habis Nabi Muhammad dikasih mati, saudara. Nabi Muhammad dilecehkan, Nabi Muhammad dihina, saudara. Tapi kalau dia pulang ke rumahnya, dia kumpul sama anak-anaknya, dia duduk sama istrinya, dia katakan apa? Nggak ada manusia yang dapat dipercaya pada saat ini terkecuali Muhammad. Bayangkan. Biar. Ya. Sampai ada satu rombongan, Nabi lagi lewat, Nabi jalan sore-sore, di dekat Ka'bah. Ketika Nabi jalan sore-sore, dihadang sama rombongan. Muhammad, wahai Muhammad, kami ini nggak pernah mendustakan kamu. Kami ini selalu percaya kepada kamu. Dari dulu, kami nggak pernah menyatakan engkau ini pendusta, wahai Muhammad. Kami nggak pernah menyatakan engkau pendusta, wahai Muhammad. Betul-betul, kami ini mempercayai kamu. Kami ini meyakini kamu. Lalu apa dia katakan? Wahai Muhammad, kalau seandainya kami ini, wahai Muhammad, mengikuti engkau, kami ini tunduk kepadamu, kami mengikuti ajaranmu, maka kami akan diusir dari negeri kami, wahai Muhammad. Kami akan diusir dari tanah kelahiran kami, wahai Muhammad. Oleh karenanya, kami tidak taat kepada engkau, takut kalau kami diusir. Zaman dahulu udah terjadi, Pak. Zaman dahulu udah terjadi. Apa? Takut apa? Takut diusir. Zaman sekarang kayak gitu, ulama. Apa jabatan dia ulama? Kalau enggak, dukung pemerintah. Kalau enggak, kau saya penjarakan. Kalau enggak, akhirnya ulama yang wama adraka ma amplop, imannya imam amplop, akhirnya tunduk sama jabatan, tunduk sama pejabat. Takut apa? Takut dipenjara. Udah terjadi di zamannya Nabi, buka sejarahnya Nabi, apa yang nggak ada di zamannya Nabi, Pak? Ada semua di zamannya Nabi. Ketakutan demi ketakutan yang terjadi di zaman ini udah terjadi di zaman Nabi Muhammad. Udah ada ancaman demi ancaman, teror demi teror, udah terjadi di zaman Nabi Muhammad. Sekarang kembali kepada kita, mau beriman kepada kebenaran atau membela kepada kebatilan? Beriman kepada kebenaran atau bela kepada kebatilan? Apa? Orang banyak fitnah 212, aksi 212 difitnah, ya enggak? Oh, aksi 212 itu apa? Aksi 212 itu teror, aksi 212 itu ini. Aksi 212 ada di dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Siapa yang bisa ngumpulin manusia, jutaan manusia? Siapa yang bisa ngumpulin manusia, ribuan manusia dari berbagai macam pandangan, dari berbagai macam aliran, dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam suku, bersatu-satu membela Allah, membela kalamullah? Siapa? Orang-orang munafik dia bilang apa? Oh, itu teroris, itu perbuatan yang nggak manfaat, itu nggak ada kerja, itu Al-Quran. Tadi kita baca, tadi itu Qori. Coba dengar Qori. Apa katanya Qori tadi? Falamma ra'al mu'minun al-ahzab. Al-Quran menjelaskan, falamma ra'al mu'minun al-ahzab, tatkala orang-orang yang ada di dalam hatinya keimanan melihat orang-orang beriman dia ngumpul, ahzab itu berkumpul. Falamma ra'al mu'minun al-ahzab,
Bukan dia melecehkan, bukan dia menjelekkan, bukan dia menjatuhkan, tapi dia katakan apa? Qalu hadza ma wa'adanallah wa rasuluh. Ini janji Allah, janji Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Sungguh benar apa yang Allah dan Rasulnya janjikan. Umat Islam akan bersatu, umat Islam tidak akan dipecahkan, umat Islam tidak akan di kota-kota dulu, umat Islam di kota-kota dulu, umat Islam dibenturkan dengan mazhab, dengan aliran, dengan kepercayaan. Yang bukan ahlu sunnah dibenturkan dengan ahlu sunnah, yang ini dibenturkan dengan ini, majelis ini dibenturkan dengan majelis ini. Ada 212, semuanya bersatu, tidak lagi pandang mazhab, mau yang kunut, mau yang enggak kunut, mau yang maulid, mau yang enggak maulid. Hadir bersatu, bersaudara, berjabatan tangan dalam satu bendera, membela kalamullah. Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Ada yang bisa ngumpulin? Ada yang bisa ngumpulin? Ada? Nggak ada. Terkecuali acara 212. Difitnah ke sana ke sini. Inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Pak, saya dulu Muhammadiyah mau ngundang saya mikir-mikir, Pak. Al-Irsyad dulu mengundang saya mikir-mikir. Setelah aksi 212 kita adakan persaudaraan, ikatan ukhuwah yang begitu erat. Muhammadiyah berani mengundang saya, Al-Irsyad berani mengundang saya. Tidak lagi dia pandang perbedaan, tidak lagi dia pandang khilafiyah, tidak lagi dia pandang apa yang terjadi selama ini. Sama-sama, tidak lagi mengedepankan tahlil, tidak lagi mengedepankan ziarah kubur, tidak lagi mengedepankan kunut. Yang dia kedepankan, kamu Islam, saya Islam, maka kita bersaudara. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini nikmat besar, ini hebat, ini yang diinginkan Nabi Muhammad. Nah, jadi tidak ada lagi sudah tutup khilafiyah. Jangan lagi di masjid ada pertentangan, orang sholat jarinya gerak-gerak, orang sholat dadanya tangannya di dada. Jangan lagi, dia saudara kita, sama-sama saling memahami, saling mengerti, saling mengharga. Kalau begitu bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Alhamdulillah. Kalau umat Islam bersatu, umat Islam mau saling menghargai satu dengan yang lain, bergandeng tangan, insya Allah Islam tidak akan berani ada yang mengejek, saudara. Nggak mungkin Nabi kita dihinakan, nggak mungkin Nabi kita diejek, saudara. Kenapa Nabi kita berani ada orang yang menghinakan? Kenapa Nabi kita ada berani orang yang melecehkan? Karena kita kurang bersaudara, kurang memperhatikan satu dengan yang lain. Kita lebih mengedepankan harta kita, lebih mengedepankan bisnis kita, lebih mengedepankan dunia kita dibandingkan persaudaraan Islam. Ini adalah kenikmatan yang besar. Fadzkuru nikmatallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Fadzkuru, ingat, kenikmatan yang besar bukan harta, bukan Pak, bukan uang berlimpah, bukan emas Bu, bukan kenikmatan yang berharga, bukan itu Bu. Kenikmatan berharga persaudaraan. Oleh karenanya Bu, sesama tetangga jangan berantem, sesama tetangga jangan saling singgung menyinggung, sesama tetangga jangan saling sombong menyombongkan harta, sesama tetangga jangan saling iri, sesama tetangga jangan saling dengki. Itu adalah kenikmatan yang terbesar. Ini enggak. Di Facebook tetangganya disindir, saudara. Di Facebook tetangganya disinggung. Keluar rumah tetangga nggak disenyumi, keluar rumah tetangga nggak dipedulikan, nggak mau lihat muka tetangga. Kadang-kadang berada di satu pasar, di satu jalan nggak saling sapa menyapa. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sebab inilah akhirnya agama kita dianggap remeh oleh mata-mata orang kafir, dianggap kecil oleh mata-mata orang kafir, dianggap hina oleh mata-mata orang kafir. Kenapa? Karena umat Islam tidak bersatu.
Kalau begitu saya mau tanya, hari ini siap bersatu? Siap bersatu? Siap saling menyayangi, mengasihi satu dengan yang lainnya? Siap saling bantu membantu? Siap saling bahu membahu? Siap saling bersaudara? Takbir! Udah Bu, jangan sombong jadi orang, jangan sombong. Apa yang mau kita sombongin, tidak bakalan kita bawa mati. Haji Nurdin ini kaya, Masya Allah, perumahannya besar, tanyanya di mana-mana. Kalau meninggal ini semua nggak masuk kuburan ikut sama beliau, enggak? Ya enggak? Orang kaya kalau dia sombong dengan tetangga, mati kubur sendiri. Orang kaya kalau dia sombong dengan tetangga, angkuh dengan tetangga, bermusuhan dengan tetangga, kalau dia mati suruh mandi sendiri, suruh pakai kain kafan sendiri, suruh gali kuburannya sendiri, suruh timbun dirinya sendiri. Ada apa enggak? Goblok banget jadi manusia. Coba kalian sakit, yang pertama kali yang jenguk tetangga apa keluarga? Tetangga apa keluarga? Tetangga apa keluarga? Kok musuhan sama tetangga? Kok musuhan sama tetangga? Oh, musuhan kempaleng kepalanya. Coba, bu, sampean ke pasar, malam-malam mau beli cabai, tokonya, warungnya tutup, maka ketok rumah siapa? Ketok rumah tetangga. Minta cabai sama tetangga, habis itu tetangganya dimusuhi, direngotin. Ya Allah, ini diulek rupanya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Benar. Bohong. Setiap hari bikin status tetangganya disindir. Nggak hidup kalau nggak nyindir tetangga. Ya Allah, di Facebook nyindir tetangga, beli ini pamer-pamer agar tetangga, niatnya agar tetangga sakit hati, niatnya agar tetangga iri, niatnya agar ya Allah, saya kalau lihat perempuan udah kayak gini nih, ya Allah, rasa mau tak rujak mukanya. Kita ini mau menyatukan agar Islamku, agar Islam dihargai, agar Islam terhor. Umat Islam yang ngancurin Islam, inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau begitu saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu, siap bersaudara, siap bahu membahu, siap saling tolong menolong. Takbir. Ya, nikmat besar Pak, nikmat besar itu bersaudara Pak, paling nikmat sudah. Coba Bapak, kalau saya musuhi Bapak, saya jalan kaki, Bapak benci sama saya, kira-kira Bapak mau nggak naikin saya ke motor Bapak? Tapi kalau kita saling sayang menyayangi, saya jalan kaki, Bapak lihat saya jalan kaki, pasti mau bantu. Iya bangga, iya bangga. Nikmat apa enggak? Nikmat apa enggak? Nikmat apa enggak? Makanya kalau kita saling tolong menolong, kita saling bahu membahu, kita saling bersama, bersatu padu, maka takkan pernah akan ada terjadi orang-orang kafir menghina Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi dihina? Kenapa Nabi dilecehkan? Kenapa Nabi dibikin karikatur, ditampilkan di gedung-gedung, dipertontonkan dan tidak mau diminta maaf, dianggap benar perbuatannya? Kenapa? Karena umat Islam kurang persatuan, nggak ada ghirah Muhammadiyah, kecemburuan terhadap agama, kecemburuan terhadap nabinya nggak ada. Saya sedih. Nabi kita dihina nggak? Nabi kita dihina nggak Pak? Yang hina Nabi kita siapa? Negara mana? Prancis Bu. Dia hina kita punya Nabi, dia cemoohkan kita punya Nabi, dia rendahkan kita punya Nabi dengan karikaturnya. Dia bikin karikatur, bukan baru kali ini, bukan. Prancis udah sering kali menghina Nabi Muhammad, Prancis udah sering kali mengejek-ejek Nabi Muhammad, Prancis udah sering kali meremehkan Nabi Muhammad.
bisa terjadi karena umat Islam banyak tidak peduli dengan nabinya. Makanya nggak mau bangkit, nggak mau berjuang, nggak mau bela Nabi Muhammad. Bu, jawab dengan kompak. Yang dihinakan nabi kalian atau nabi orang kafir? Nabi kita apa nabi orang kafir? Nabi kita apa nabi orang kafir? Kalau begitu siapa yang bisa bela Nabi Muhammad? Yang bela Nabi Muhammad siapa? Pak, yang bisa bela Nabi Muhammad siapa? Kita. Jangan harap dengan orang Kristen, jangan harap dengan orang Hindu, jangan harap dengan Konghucu, jangan harap dengan Buddha. Kalian yang bela Nabi Muhammad, tunjukkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana cara bela Nabi Muhammad? Enggak, saya ngajak mau bela Nabi Muhammad bukan untuk demo, kita enggak butuh demo gitu. Cuma saya mau tanya, siap bela Nabi? Siap bela Nabi Pak? Siap berjuang untuk Nabi? Bu, siap bela Nabi Muhammad? Siap bela Nabi Muhammad? Siap berjuang untuk Nabi Muhammad? Siap berkorban untuk Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi. Bagaimana? Boykot produknya Prancis. Kenapa tadi itu Aqua saya keluarin? Itu produknya Prancis, nggak layak masuk ke masjid. Nggak layak umat Islam minum air dari negara yang menghina nabinya Muhammad. Jangan lagi beli Aqua, jangan lagi beli Fit, jangan lagi beli SGN, jangan lagi beli apa namanya itu minuman itu apa itu? Mejon. Jangan lagi saya dulu paling seneng itu namanya apa itu yang kecil-kecil itu? Yakult. Paling seneng, anak saya paling seneng minum Yakult. Tapi karena dia menghina Nabi Muhammad, semua dari kulkas saya buang. Tidak ada lagi boleh beli. Dan saya katakan kepada istri saya, awas memasukkan itu di kulkas. Saya haramkan kulkas saya ada produk orang yang menghina Nabi saya Muhammad. Sekarang saya mau tanya, siap boikot produk Prancis? Siap tidak beli Aqua? Siap tidak minum Aqua? Siap tidak beli Aqua? Yang punya toko siap keluarkan Aqua dari tokonya? Diem. Bilang cinta sama Nabi Muhammad. Pret. Ya Allah. Ini ada cerita. Dulu di India, Bu, yang punya warung dengerin. Kalian bela Nabi Muhammad, insya Allah Nabi Muhammad yang akan ganti kerugian kalian. Kalian bela Allah, Allah yang akan ganti kerugian kalian. Dulu di India dulu ada dua pasang suami istri dia buka warung, kerjaannya warung. Dari warung dia bisa makan, dari warung dia bisa ngidupin anak-anaknya, dari warung dia bisa ngidupin kebutuhannya. Nggak ada kerjaan lain, buka warung. Tapi apa yang terjadi? Setiap hari ada anak cucunya Nabi Muhammad datang ke warungnya, ngutang, dan ngutang nggak pernah bayar. Datang ini ambil ini, ambil itu, bawa pulang. Ini yang punya warung senyum. Dia cuma catat, ini hutangnya Nabi Muhammad. Dia catat apa? Ini hutangnya Nabi Muhammad. Sampai mau bangkrut, dia punya warung, Pak. Mau bangkrut, istrinya bilang, Bang, jangan lagi dong kasihkan utangan kepada tuh Habib. Habib tuh kalau datang utang terus, ini kita udah gak punya modal untuk mengembangkan usaha warung kita. Bagaimana ini Bang? Kalau kita bangkrut, siapa yang bisa nolong kita? Siapa yang nanti bisa kasih makan anak-anak kita? Penghasilan kita hanya dari warung. Apa katanya? Kau jangan takut. Kalau kita berjuang untuk Nabi Muhammad, kita senangkan hati anak cucunya, berarti sama senangkan hatinya Nabi Muhammad. Maka hutang-hutangnya dia pasti Nabi Muhammad yang akan bayar. Nabi Muhammad yang akan bayar. Akhirnya apa yang terjadi? Malam-malam dia tidur, suami istri ini tidur, mimpi ketemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bawa 2 kantung uang dirham. Nabi
Nabi kasihkan kepada suaminya, Nabi kasihkan kepada istrinya. Pecintaku yang telah menulis di situ namaku dan ada hutangku, maka ini aku bayar hutangku kepadamu. Ini aku bayar hutangku kepadamu. Seistrinya juga, ini aku bayar hutangku kepadamu. Apa yang terjadi? Bangun tidur, dia lihat di bawah kasurnya ada 4 kantong uang dirham, dan dia katakan, suaminya katakan kepada istrinya, "Dek, coba lihat, ini yang bayar Nabi Muhammad." Itu Nabi bela cucunya. Bagaimana lagi kalau kita bela Nabi Muhammad? Bagaimana lagi kalau kita bela Nabi Muhammad? Jadi untuk Nabi Muhammad jangan takut rugi, jangan takut bangkrut, jangan. Allah pasti bayar, Nabi pasti bayar, Nabi akan ganti, dan Allah akan ganti, dan pemberian Allah dan Nabinya lebih banyak dari apa yang kita bisa hasilkan dari warung kita. Kira-kira siap apa tidak berjuang untuk Nabi Muhammad? Siap apa tidak? Sekali lagi saya mau tanya, yang punya warung siap keluarkan aqua dari warungnya? Bohong. Iya. Nanti di akhirat minta syafaat sama Nabi Muhammad. Tidak ada. Siap keluarkan aqua dari warungnya? Siap tidak jual aqua? Siap tidak jual SDM? Amin. Mudah-mudahan yang bilang siap Allah berikan syafaat nanti di hari kiamat. Yang enggak siap mudah-mudahan susah di kuburannya nanti. Berat amalannya, hisabnya panjang. Mudah-mudahan yang enggak siap langsung masuk neraka tanpa dihisab. Amin. 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 Yang siap mudah-mudahan nanti meninggal masuk surga langsung bersama Nabi Muhammad. Di kuburannya dijemput sama Nabi Muhammad. Sebelum wafat ditemani oleh Nabi Muhammad, mendapatkan kenikmatan surga yang besar. Mudah-mudahan yang mau berjuang dengan Nabi Muhammad dibela Nabi Muhammad, utang-utangnya segera lunas. Yang tak mau berjuang mudah-mudahan mati dalam hutang, mati kena penyakit kanker, jantungan. Doain deh. Buat nabinya aja dia males. Gimana? Kita kalau mau bicara masalah Nabi panjang. Perjuangan Nabi untuk umat itu besar, Bu. Besar. Berjuangnya kita untuk Nabi seumur hidup gak bakalan bisa balas budinya Nabi. Kenapa? Karena Nabi yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Di akhirat pun nanti yang menyelamatkan kita Nabi Muhammad. Bukan harta kita, bukan. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kalau kita nggak bela Nabi Muhammad, nggak mungkin Nabi akan bela kita. Kalau Nabi nggak bela kita, kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Surga atau neraka? Mau masuk surga atau mau masuk neraka? Surga atau neraka? Betul, betul. Siap bela Nabi Muhammad? Siap bela Nabi Muhammad? Siap tidak jual produk Prancis? Alhamdulillah, mantap. Itu baru Alhamdulillah. Mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak keluar dari masjid ini semuanya yang hadir di sini terkecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit, yang hadir di sini yang sakit, penyakitnya diangkat oleh Allah, disembuhkan oleh Allah, diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan harta berlimpah. Yang miskin jadi kaya, yang kaya semakin kaya, yang punya hutang-hutangnya lunas, yang belum kawin mudah-mudahan cepat kawin, yang sudah kawin mudah-mudahan nambah anak, bukan nambah istri. Jangan marah dulu, Bu, jangan. Nambah anak. Yang belum punya anak mudah-mudahan cepat dapat cepat dapat amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.